Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Almiati, NIM 2025-20042. Saya dari Prodi TI. Kali ini akan membawakan kultum yang berjudul Menjaga Kebersihan Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa salli wa barik ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa bihudahu ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang mengikut petunjuk. Hari ini kita berkumpul dalam keberkahan Allah, bersatu dalam cinta dan kasih sayang Islam. Sebelum kita masuk ke topik utama, mari kita refleksikan sejenak betapa besar nikmat ini, nikmat keimanan yang membuat kita terpanggil untuk meningkatkan kualitas hidup spiritual kita. Sebagai muslim, kita dituntut untuk menjaga kebersihan hati sebagai bagian integral dari perjalanan spiritual ini. Ya, untuk itu kebersihan hati bukan hanya sekedar menjauhi dosa-dosa besar saja. Jadi kita melainkan juga melibatkan pengendalian dari dalam menghadapi godaan-godaan kecil sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, bukanlah waktu atau yang ditentukan bagi orang-orang yang kafir itu terlalu lama. Quran surat Al-Sajdah ayat 55. Ayat ini mengingatkan kita akan singkatnya waktu di dunia ini. Jadi penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kebersihan hati agar setiap langkah yang kita ambil mendekatkan kita kepadanya. Kebersihan hati juga berkaitan erat dengan pemahaman dan pengamalan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dan dalam surat Al-Baqarah ayat 197 dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terhalang, kurbankanlah binatang kurban yang mudah didapat, dan jangan mencukur rambutmu sebelum binatang itu sampai ke tempat penyembelihan. Barang siapa di antara kamu sakit atau ada yang sakit kepala sehingga ia tidak dapat menggunting rambutnya, maka fidyah sebesar puasa atau sedekah atau kurban. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap ajarannya akan membimbing kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan hati yang bersih. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam menjaga kebersihan hati. Beliau bukanlah hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga teladan dalam berinteraksi sosial, beribadah kepada Allah, dan menjalani pentingnya menjaga kebersihan hati. Hadis-hadis beliau menjadi petunjuk bagi kita dalam meraih kebersihan hati yang hakiki. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menggambarkan pentingnya hati dalam kesejahteraan diri kita. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Dari hadis itu kita memahami bahwa kebersihan hati bukanlah sekedar formalitas atau tampilan luarnya saja, tetapi merupakan fondasi dari kesejahteraan seluruh diri kita. Lalu jaga kebersihan hati juga mencakup menjauhkan diri dari sikap-sikap buruk seperti iri hati, dengki, dan kedengkian. Rasulullah SAW menjelaskan bahaya iri hati dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud.
Jauhilah iri hati, karena iri hati memakan amal perbuatan sebagai mana api memakan kayu bakar. Sifat ini, sifat iri hati dapat merusak kebaikan yang telah kita raih dan menghancurkan hubungan baik dengan sesama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merenungkan hati dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang merusak kebersihan hati kita. Selain itu, menjaga kebersihan hati juga berkaitan erat dengan bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Penting bagi kita untuk membangun hubungan sosial yang baik, saling membantu dan saling mencintai. Dengan demikian, hati kita akan senantiasa terjaga dari sifat buruk yang dapat merusak kebersihan hati. Kebersihan hati juga dapat ditingkatkan melalui ibadah yang konsisten dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat, zikir, dan ibadah lainnya. Kita juga dapat merasakan kehadirannya yang akan memberikan hati dan beban-beban dunia, yang akan membersihkan hati dan beban-beban dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Dalam ayat ini Allah mengajarkan bahwa keadilan dan takwa merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dengan mempraktikkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjaga kebersihan baik hati kita, mendekatkan diri kepada takwa. Dari hidup ini tidak selalu mudah, kadang-kadang ujian dan kesulitan akan datang kepada kita. Menghadapi ujian dengan sabar adalah salah satu cara untuk menjaga kebersihan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaiblah urusan orang mukmin, semua urusannya baginya kebaikan. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya." Dengan bersabar dalam menghadapi ujian hidup, hati kita akan tetap tenang dan bersih dari kebencian dan kekecewaan. Demikianlah, menjaga kebersihan hati adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesadaran, niat tulus, dan tindakan nyata. Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW menjadi petunjuk utama dalam melalui perjalanan ini. Mari kita berusaha untuk konsisten, untuk menuangkan, memahami, dan mengamalkan ajarannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebagai penutup, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia senantiasa memberikan petunjuknya, membersihkan hati kita dari dosa-dosa, dan menguatkan iman serta kebersihan hati kita. Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang taat, bertakwa, dan senantiasa menjaga kebersihan hati demi meraih ridhonya. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.